Sahabat alam nyaga yang berbahagia, tahukah Anda siapakah Maulana Ilyas Al-Kandahlawi rahmatullah alaihi itu? Memang sudah sangat banyak orang mengenal beliau. Beliau adalah seorang mujahid besar pada abad ke-20 ini. Maulana Ilyas Al-Kandahlawi lahir di Kandra, Uttar Pradesh, India, Britania pada tahun 1884 Masehi, dan beliau meninggal di Nizamuddin, Delhi, India, Britania pada tanggal 13 Juli 1944 Masehi pada umur 59 tahun. Beliau adalah seorang ulama Islam India yang memelopori gerakan kebangkitan Islam yang dikenal dengan Jemaah Tabligh pada tahun 1925 di Provinsi Mewat. Beliau dapat dikatakan sebagai salah satu mujahid yang paling berpengaruh di abad ke-20 dalam agama Islam. Ia dilahirkan pada keluarga yang sangat taat beragama, dan pendidikan awalnya diselesaikan di rumah. Kemudian beliau belajar di pusat pembelajaran terkenal, yaitu di Darul Ulum Duban, di mana beliau belajar di bawah bimbingan para ulama-ulama terkenal. Setelah menyelesaikan studinya, dia mengajar di berbagai madrasah. Pada akhir tahun 1920-an, beliau memulai menggerakkan umat Islam untuk menghidupkan lagi agama Islam. Hingga saat ini, gerakan tersebut yang kemudian dikenal orang dengan Jemaah Tabligh. Dan hingga saat ini, gerakan Tabligh sudah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi asbab hidayah bagi jutaan manusia untuk menjadi taat kepada Allah Ta'ala dengan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah tutur dari mulut ke mulut kisah Maulana Ilyas rahmatullah alaihi bisa menjadi seorang tabi'in. Dikisahkan pada suatu masa, Maulana Ilyas ketika pulang dan masuk ke dalam rumahnya, beliau mendapati seekor ular di dalam rumahnya. Ular tersebut ekornya buntung. Mengetahui ada ular tersebut, Maulana Ilyas kemudian mengambil pemukul dan memukul ular tersebut hingga mati, karena menurut beliau akan dapat membahayakan keluarganya. Setelah kejadian tersebut, Maulana Ilyas beristirahat. Ketika Maulana Ilyas sedang beristirahat antara sadar dan tidak, beliau ditangkap oleh segerombolan jin. Kemudian beliau dibawa ke majelis pengadilan jin. Dalam pengadilan tersebut, Maulana Ilyas disidang dengan tuntutan telah membunuh seorang jin muslim. Tentu beliau sangat kaget karena tidak merasa melakukan hal tersebut, dan beliau meminta untuk dijelaskan duduk perkaranya. Dalam majelis pengadilan jin tersebut, sang hakim menjelaskan bagaimana Maulana Ilyas telah melakukan pembunuhan tanpa hak atas seorang jin muslim. Dimulai ketika Maulana Ilyas masuk ke rumah dan kemudian bertemu seekor ular yang ekornya buntung di dalam rumah. Kemudian Maulana Ilyas membunuh ular tersebut. Padahal ular tersebut adalah penjelmaan seorang jin muslim yang sedang berteduh mencari tempat yang dingin. Menurut hakim, seharusnya Maulana Ilyas tidak boleh membunuhnya. Dan sebagai tuntutan atas tindakan beliau, hukumannya adalah kisos atau membayar diyat. Mendengar tuntutan hukuman tersebut, Maulana Ilyas sebagai seorang alim memberikan pembelaan bahwa sesuai hukum Islam, apabila mendapati seekor ular berekor pendek di dalam rumah, maka hukumnya dibunuh. Mendengar pembelaan tersebut, sang hakim menyanggahnya. Sang hakim mengatakan bahwa bila terdapat seekor ular masuk ke dalam rumah seorang mukmin, maka seharusnya diberi peringatan dulu 3 kali supaya pergi. Tidak boleh langsung dibunuh. Maulana Ilyas menjawab kembali bahwa peringatan 3 kali tersebut dilakukan bila ular yang masuk ke dalam rumah adalah ular biasa, bukan ular berbisa.
Ular berbisa biasanya ditandai dengan dua tanda, yaitu ular yang di punggungnya ada dua garis putih, serta ular yang ekornya buntung. Maka bila bertemu dengan ular tersebut, maka dapat dibunuh. Karena saling bantah-membantah, akhirnya ada seorang jin yang mengusulkan agar perihal tersebut ditanyakan kepada salah satu jin sahabat yang masih hidup hingga waktu tersebut. Jin tersebut pernah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan masih hidup hingga waktu tersebut. Hakim pun menyetujui, maka dipanggillah jin sahabat tersebut. Setelah hadir di pengadilan tersebut, sang hakim menyampaikan hal ihwal perselisihan terkait dengan kasus yang dituduhkan kepada Maulana Ilyas. Maka selanjutnya, sang jin sahabat tersebut menyampaikan jawaban bahwa suatu saat Nabi pernah bersabda seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bunuhlah ular dan anjing, apalagi ular yang di punggungnya ada dua garis putih serta ular yang ekornya buntung. Sebab kedua jenis ular itu bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan." Hadis riwayat Muslim. Tetapi bila mendapati ular sedang bersarang di dalam rumah, memang Rasulullah SAW menganjurkan untuk memberikan peringatan sebanyak 3 kali. Jika tidak pergi juga, ular tersebut baru boleh dibunuh. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada sekelompok jin di Madinah yang telah masuk Islam. Maka barang siapa melihat salah satu daripada awamir atau jin penghuni rumah berwujud ular, berilah peringatan sebanyak 3 kali. Jika setelah itu masih kelihatan ularnya, hendaklah ia membunuhnya, karena itu adalah setan." Hadis riwayat Muslim. Jadi, apa yang dilakukan oleh Maulana Ilyas tersebut sudah benar dengan membunuh ular tersebut. Hukum tersebut sama seperti ketika zamannya baginda Nabi SAW saat masih hidup. Setelah mendengar persaksian jin sahabat Nabi tersebut, maka sang hakim memutuskan bahwa Maulana Ilyas tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Dan selesailah sidang pengadilan tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Maulana Ilyas terbangun dari istirahatnya. Demikianlah sahabat alam nyaga yang berbahagia, bagaimana Maulana Ilyas menjadi seorang tabi'in karena telah berjumpa dengan jin sahabat Nabi. Sebagaimana diketahui bahwa tabi'in atau tabi'in, yaitu pengikut, adalah orang Islam awal yang masa hidupnya ketika atau setelah masa hidup baginda Nabi Muhammad SAW, namun tidak mengalami bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Usia mereka rata-rata lebih muda dari sahabat Nabi, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada saat sahabat masih hidup. Tabi'in biasanya merupakan murid dari para sahabat Nabi. Masa tabi'in dimulai sejak wafatnya sahabat Nabi yang terakhir, yaitu Abu Tufail Al-Laythi, yaitu pada tahun 100 Hijriah atau 735 Masehi di kota Mekah. Dan masa tabi'in berakhir ketika wafatnya tabi'in terakhir, yaitu Khalaf bin Khulaifat pada tahun 181 Hijriah atau 812 Masehi. Setelah masa tabi'in berakhir, maka diteruskan dengan masa tabi'ut tabi'in atau generasi ketiga umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Demikianlah sahabat semua, kisah bagaimana Maulana Ilyas menjadi tabi'in lewat jalur sahabat Nabi dari kalangan jin. Ingat, ini adalah kisah tutur dari mulut ke mulut. Yang terpenting, ambil hikmahnya dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.
Demikian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa sedekahkan like, komen, share, dan subscribe-nya.